Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiayu Pratiwi dari semester 3A akan mereview kembali mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan yang disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH. Bab pertama yaitu percobaan. A. Pengertian dan sifat percobaan. Pengertian atau definisi tentang percobaan tindak pidana tidak diatur dalam KUHP, tetapi dalam KUHP hanya ada batasan yang menentukan kapan ada percobaan dan menentukan syarat-syaratnya saja, yaitu seperti diatur dalam pasal 53 dan 54 KUHP. Berdasarkan kedua pasal tersebut, maka yang dapat dikenakan sanksi pidana untuk tindak pidana percobaan adalah hanya untuk tindak pidana yang berupa kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP saja. Sedangkan untuk pelanggaran yang diatur dalam buku 3 KUHP tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Kemudian sifat percobaan adalah yang pertama sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya seseorang, yang kedua sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya perbuatan. B. Dasar patut dipidananya percobaan. Yang pertama teori subjektif, yang kedua teori objektif. Kemudian C. Unsur-unsur percobaan. Yang pertama adanya niat, kedua ada permulaan pelaksanaan, dan ketiga pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri. Percobaan mampu dan tidak mampu. Percobaan tidak mampu muncul apabila perbuatan pelaksanaan telah dilakukan tetapi delik yang dituju tidak selesai, akibat yang terlarang menurut undang-undang tidak timbul. Tidak timbulnya akibat yang dilarang dapat disebabkan tidak mampunya objek. Perbedaan percobaan mampu dan tidak mampu hanya ada percobaan objektif, yaitu menitik beratkan pada sifat berbahaya perbuatan. Sedangkan penganut teori subjektif tidak mengenal perbuatan tersebut, melainkan menitik beratkan pada sifat berbahayanya sikap batin atau watak pelaku tindak pidana. Jadi menurut MVT tidak mungkin ada percobaan pada objeknya yang tidak mampu, yang ada hanya percobaan yang tidak mampu pada alatnya. MVT membedakan antara percobaan yang tidak mampu karena alatnya dibedakan A. Tidak mampu mutlak atau absolut, yaitu bila dengan alat tersebut tidak mungkin akan muncul delik atau tindak pidana, misalnya meracun dengan air kelapa muda. B. Tidak mampu relatif, yaitu bila dengan alat tersebut tidak timbul delik selesai tetapi keadaan tertentulah yang menyebabkan munculnya delik. Dalam hal ini mungkin ada delik percobaan. Kemudian E. Pemidanaan terhadap percobaan. Percobaan terhadap kejahatan diatur dalam pasal 53 ayat 2 KUHP, yaitu maksimum pidananya yang dijatuhkan dikurangi sepertiga. Sedangkan menurut pasal 53 ayat 3 KUHP, untuk ancaman pidana mati atau seumur hidup, maka maksimum pidana untuk percobaan adalah 15 tahun. Kemudian adapun percobaan terhadap pelanggaran menurut pasal 54 tidak dipidana. Selain itu, ada juga pengecualian terhadap tindak pidana kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP tetapi tidak dipidana, yaitu apabila melanggar pasal 184, pasal 302, pasal 351 ayat 5 dan 352 ayat 2. Percobaan di luar KUHP, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Terhadap beberapa tindak pidana di luar KUHP ini diserahkan kepada pengaturan undang-undang tersebut sesuai dengan pasal 103 KUHP. Tetapi pada umumnya, tindak pidana di luar KUHP atau khusus tidak berlaku atau tidak mengenal percobaan, yaitu dianggap perbuatan selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.